Selamat malam para pemirsa semuanya. Kita bertemu lagi di sini bersama saya, Erwin, dan saya ditemani oleh Pak Dedi Wijaya selaku Ketua Inti. Selamat malam Pak Erwin. Selamat malam Pak Dedi. Ya, selamat malam Pak Joko. Baik, ini ada narasumber kita juga sudah hadir di sini, Pak Joko Suranto. Ya, dalam hal ini sesuai dengan tema malam ini khas perihal mengenai masalah kisahnya Pak Joko ini, ya, dan juga kemudian kisah sukses di masa COVID ini seperti apa, berkenaan dengan masalah berkenaan dengan masalah perumahan nih, properti pada saat Betul. ini. Ya, ini sudah hadir juga di antara kita itu Pak Teddy Sugianto. Selamat malam Pak Teddy. Selamat malam ya. Ya, beliau adalah suhu kita, ketua umum. Cukup Pak Dedi yang wakilin bicara. Ya. Pak Ketum, sambutan pendek aja dulu Pak. Silakan Pak. Sebentar Pak. Ya udah. Cukup. Teman-teman. Pak Dedi aja. Saya pendengar Pak. Oke, Ya. Pak Dedi ini kelihatannya. Ya. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan dulu, kita baru saja merayakan 17 Agustus ya, Hari Kemerdekaan kita, yang kita banggakan sama-sama. Kita langsung buka saja saat ini ya. Salam kebangsaan Pak Dedi. Salam kebangsaan. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan Pak Dedi untuk tadi atas permintaan dari Pak Teddy untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Ya, seizin Ketua Umum, saya mengatasnamai Inti seluruh Indonesia dan juga ada titip salam dari Ketua Umum kita Pak Teddy Sugianto ya, untuk juga salam kemerdekaan untuk kita semua. Dirgahayu Indonesia, supaya Indonesia dalam hal ekonomi lebih cepat pulihnya dan juga COVID-19 cepat dilalui. Cepat pergi ya. Cepat pergi ya. Karena kita masih banyak kerjaan-kerjaan yang harus dikerjakan untuk membangun Indonesia. Itu adalah saya mewakili Pak Ketua Umum, Pak Teddy, untuk menyampaikan salam kepada hadirin yang ikuti Zoom meeting ini, dan juga kita menyampaikan salam kesehatan semua ke dalam keadaan sehat dan jaga protokol kesehatan. Demikian, mudah-mudahan paparan atau masukan dari Pak Joko Suranto bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan tentu kita juga terima kasih kepada Pak Erwin sudah siap untuk memandu kita supaya kita lebih teratur dan juga terarah diskusi ini. Demikian Terima kasih Erwin. Terima kasih Pak Dedi ya. Beliau Ketua Inti Jabar mewakili Ketua Umum Inti ya, Pak Teddy sudah menyampaikan sepatah dua patah kata. Baik, saya pikir pemirsa ini sudah tidak sabar lagi nih. Betul. Ingin mendengar sebetulnya paparan dari tamu kita, narasumber kita yang hebat ini, Pak Joko Suranto ya. Mangga silakan Pak Joko Suranto, mungkin bisa disampaikan langsung saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat semuanya. Jadi saya hadir di Inti ini sudah kedua kali. Jadi saya senang bisa berbagi terus sama teman-teman Inti. Tetapi lebih senang lagi adalah bagaimana kita membangkitkan teman-teman Inti dan kita semuanya untuk bergairah, untuk bekerja. Kita bisa tumbuhkan bersama ekonomi di Jawa Barat khususnya dan Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, di diskusi ini saya terbuka sekali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, tapi saya ingin membawakan bahwa jargon bahwa hanya orang yang berjalan yang akan sampai. Jadi poinnya adalah kalau nggak mau berjalan juga nggak akan pernah sampai. Nah, perjalanan yang seperti apa yang harus kita tempuh, maka kita harus punya target. Karena hanya orang yang punya target yang bisa fokus, yang bisa menentukan ritme, bahkan juga bisa mengkalkulasi apa dan bagaimana sehingga targetnya itu tercapai. Kalau di dalam bahasa Jawanya, if you fail to plan, you plan to fail. Jadi kalau kita tidak bisa merencanakan, maka sebenarnya kita merencanakan kegagalan. Di Q2 kemarin kita mendapatkan data BPS, di mana pertumbuhan kita minusnya lebih baik daripada di previous orang. Minus 5,2 yang dikhawatirkan orang minusnya di atas 6,2%. Kemarin kita diskusi dengan teman-teman OJK dan BI, mereka berharap atau kita semuanya berharap bahwa minusnya nanti lebih kecil dari 5 di kuartal
3, di Q3, kemudian di Q4-nya, semoga itu bisa positif. Kembali kepada yang saya sampaikan, hanya orang yang berjalan yang akan sampai. If you fail to plan, you plan to fail. Seperti yang kita jalani bersama, semuanya ini, teman-teman bisnis semuanya itu pasti sudah biasa mendengarkan yang namanya POAK, planning, organizing, activating, controlling. Nah, di pandemik ini ternyata kita harus menambahkan potensi mitigasi kita. Apa itu? Ternyata ada kondisi di mana mitigasi kita itu terlampaui, yaitu adanya kebijakan pemerintah yang bisa menghentikan bisnis. Apa itu PSBB? Apa itu lockdown? Karena apa? Karena pandemi ini. Dari sisi pandemi, maka kita mendapatkan kondisi bahwa semua orang dipaksa itu square. Tidak boleh bergerak, harus mengambil jarak, bahkan orang batuk itu dianggap penyakit. Pertanyaannya, batuk yang seperti apakah yang kita harapkan tumbuh, kan begitu? Batuk beneran. Iya. Bahkan sekarang ada katanya kentut lebih mulia daripada batuk malah sekarang. Betul. Nah, teman-teman semuanya, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di bisnis kita semuanya itu kita harus selalu well informed, harus sudah biasa menggunakan data primer, data sekunder, data-data yang harus kita baca. Nanti akan saya share itu data dari OJK. Sehingga kita bisa mengetahui apa sih sebenarnya kondisi yang di depan kita. Dari pandemik, kita bisa menambahkan risiko yang harus kita mitigasi, yaitu yang biasanya ada risiko pasar, keuangan, legal, operasional. Ternyata harus ada risiko kebijakan akibat pandemik ini. Apa itu PSBB? Atau peran pemerintah yang mengamputasi semuanya kita untuk tidak bisa bergerak. Nah, dari sisi itu, maka kembali kepada tema kita, kiat. Kiat itu kalau orang Jawa kuat, Pak. Kalau kiat ini berarti kita berbagai cara untuk biar bisa kuat. Nah, gambarannya kan seperti itu. Jadi begitu kita tidak bisa merencanakan, maka kita merencanakan kegagalan. Apa artinya? Baik dalam kondisi normal ataupun tidak normal, maka sebenarnya perencanaan itu harus disiapkan. Dalam kondisi normal ataupun tidak normal, maka data itu harus disiapkan. Dalam kondisi normal ataupun tidak normal, maka pengelolaan itu harus menggunakan ukuran. Bahkan yang namanya negara, yang namanya selalu menyiapkan contingency plan berupa reserve requirement dengan 5% APBN, itu pun tidak bisa menghadapi tekanan COVID ini. Sehingga negara melakukan QE, quantitative easing, dengan BI menerbitkan membeli surat utang dari negara dan sebagainya. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita harus tahu kapasitas kita, kompetensi kita, bahkan bisnis kita. If you know your enemy, you know yourself, you can win in 100 battle. Jadi kalau kita tidak bisa mengelola diri kita, kapasitas kita, bisnis kita, risiko kita, maka jangankan angin. Kadang-kadang berjalan kondisi normal aja bisa terjatuh. Karena apa? Karena tidak tahu jalan, tidak bisa memetakan jalan, bahkan tidak bisa memetakan di lantai itu pun bisa ada paku, bisa ada pasir, bisa ada air. Karena apa? Pengamatan kita terbatas karena tidak biasa menggunakan pengamatan yang terukur. Nah, kondisi itulah yang membuat teman-teman atau kita semuanya mendapatkan tekanan. Jujur saya sampaikan, selama saya mengelola bisnis di tahun 2008, saya keluar dari bank, saya sebelumnya ada di bank, kemudian 2009 memulai bisnis di dalam grup Buana City itu, baru tahun ini saya mendapatkan tekanan minus di 2 bulan, yaitu Maret sama April. Juni alhamdulillah kita sudah bisa positif lagi. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menggunakan bahasa new approach to new normal. Terus to new normal, ya. New approach to new normal, seperti itu. Nah, dari yang apa sih new approach-nya itu? Nah, new approach kita itu adalah yang pertama adalah be positif, yang kedua adalah open mind, yang ketiga adalah dare to change. Positif apa ya yang terkandung di sana? Bahwa yang pengen kita diskusikan adalah bahwa pandemik ataupun kondisi pandemik COVID-19 itu adalah sesuatu yang given. Kita tidak bisa menyalahkan, mencari tahu, ataupun mengeluh saja.
itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi itu harus kita terima mengenai pandemi ini. Dari pandemi itu memunculkan PSBB, memunculkan lockdown. Apa impact-nya? Satu, supply and demand drop. Berarti apa? Pasar itu mengecil. Perbankan mitra strategisnya juga bermasalah. Perbankan minimalnya punya 3 permasalahan. Apa itu? Likuiditas, NPL, sama menentukan arah kinerja mereka. Yang ketiga, yang harus kita lihat lagi adalah mengenai penurunan segmen pasar kita karena dampak-dampak semuanya itu. Berarti yang terakhir adalah daya beli masyarakat. Ini hal yang kita hadapi. Apa yang harus kita hadapi ini harus kita terima. Karena apa? Tanpa kita menerima, maka kita tidak akan bisa menghitung apa yang kita hadapi itu. Maka kita tidak bisa mengkalkulasi apa yang harus kita perhitungkan atas kondisi itu. Maka yang kedua adalah open mind. Oh, kondisi saat ini pasarnya turun. Oh, kondisi saat ini perbankan sedang bermasalah. Apa yang bermasalah di banknya misalkan? Berarti mereka, yang pertama pasti kita dengar kemarin restruct. Setelah restruct, apa yang akan dihadapi? Mereka tetap harus tumbuh. Tetapi pertumbuhannya itu tidak boleh memberi beban terhadap kualitas yang sudah dibangun melalui restruct itu sendiri. Bapak Ibu, restruct itu apa sih sebenarnya? Itu adalah bahasa halus nagih. Jangan salah ya. Restruct itu adalah bahasa halus nagih. Kenapa? Kamu bayar bisa nggak? Oh nggak bisa. Berarti restruct caranya bayarnya dengan cara restruct seperti ini. Kan seperti itu. Nah, kemudian yang kita hadapi lagi adalah segmen ataupun pekerjaan-pekerjaan yang terdampak. Kemudian juga mengenai klaster-klaster pabrik-pabrik ataupun wirausaha yang terdampak. Kemudian yang kita hadapi adalah banyaknya pengangguran dan sebagainya. Artinya apa? Itu penurunan segmen yang ada di kita semuanya. Yang terakhir yang akan kita hadapi adalah pembatasan pembiayaan. Pembiayaan terhadap pabriknya sendiri, manufaktur itu sendiri, ataupun pembiayaan terhadap para pelaku pasar. Sehingga apa? Itu semakin mengeringkan likuiditas di pasar. Kalau likuiditas di pasar kering berarti apa? Berarti daya beli turun. Makanya pemerintah pasti akan mengenjot BLT, terus akan mendorong penyerapan anggaran segera seperti itu. Fungsinya apa sih sebenarnya? Hanya untuk mendongkrak atau menaikkan daya beli masyarakat. Karena apa? Banyaknya uang beredar akan membawa impact banyak hal, minimal 11 kali lipat seperti itu. Kalau di perbankan, kemarin kita juga mendengar mengenai penitipan dana pemulihan ekonomi nasional. Untuk yang Himbara itu ada 30 triliun, kemudian di BPD itu ada 11, sekian triliun, yang di Bank BJB itu ada 2,5 triliun. Yang kedua adalah open mind. Apa yang dimaksud dengan open mind? Berarti apa? Kalau kita sudah mengetahui bahwa di depan kita itu ada pensiutan pasar, di depan itu ada penurunan kemampuan pasar, di depan kita itu ada risiko-risiko bisnis karena dampak dan sebagainya, maka kita harus menyesuaikan. Mitra kita perbankan butuhnya apa? Kalau di real property, mitra strategisnya adalah perbankan. Perbankan berarti apa? Akan melakukan pengetatan, ya, pengetatan dari sisi segmen yang bisa dibiayai. Perbankan juga pasti akan hati-hati. Maka market kita yang akan kita dorong harus menyesuaikan itu. Berarti apa? Segmen yang tidak terdampak, ya, segmen yang bisa diakomodasi sama perbankan, segmen yang secara account ataupun record historicalnya itu bisa diabsorb sama perbankan. Sehingga apa? Penjualan yang terjadi yang sudah semakin sempit tadi itu sesuai dengan yang dibutuhkan sama perbankan, sehingga apa? Bisa di-endorse, sehingga apa? Cash flow-nya tetap bisa berjalan. Yang ketiga, new approach tadi adalah dare to change. Apa itu dare to change? Berubah. Jangan mengeluhkan, bahala kan, kia-kia. Kamari, kia-kia. Kemarin begini-begini sudah bisa. Itu nggak bisa. Sekarang harus mau berubah. Berarti apa? Cara pendekatan pasarnya juga beda. Ya, instrumen yang digunakan untuk mengelola pasar juga berbeda. Ya, yang ketiga, bahkan toolnya itu juga berbeda. Artinya apa? Organisasi kerja kita pun harus kita rubah. Sehingga apa? Kita bisa menyikapi, bisa bersiap, bisa mengakomodasi pandemi, PSBB, lockdown, dan turunannya, sehingga kita tetap bisa tumbuh, ataupun setidaknya survival. Terakhir yang pengen saya sampaikan, yang namanya dare to change itu adalah pola approach kita terhadap mitigasi risiko.
tadi saya sebutkan biasanya risiko itu ada minimal ada 4 lah ya. Risiko pasar, keuangan, legal, operasional. Ternyata kita ada risiko kebijakan PSBB. Belum kita juga menghitung mengenai disruption yang di 2024 itu nanti akan adanya menjadi unlabeled, jobless dari manufacture itu karena digitalize manufacture sebanyak 7 juta. Nah ini yang harus kita kalkulasi terus dan jangan pernah alergi menggunakan data-data yang ada. Nanti yang akan saya sharing adalah data yang dari OJK. Dari data OJK itu akan memberikan kita banyak hal dari sisi market, dari sisi pertumbuhan perbankan, dari sisi ketentuan perbankan, bahkan dari sisi segmen mana yang bisa kita tetap kejar. Nah, mungkin dibuka dahulu mengenai profil saya, biar kenal nggak sayang profil saya mengenai Buana City ya, yang tadi ada gambar kantornya tadi. Nah, ini adalah kantor kita Di Bandung ya, Pak di Joko? Bandung. Oke. Insya Allah Oktober nanti akan kita ini launching Pak Didi, harus mau datang dong sama teman-teman inti. Jadi lanjut. Nah ini adalah mengenai Buana City. Kita mendirikan dari 2008. Kantor saat ini yang dioperasional adalah di Jalan Panaitan. Yeah. Lanjut. Jadi kalau yang mau main di kantor kita pasti akan saya traktir di ayam goreng nikmat Panaitan. Pak Didi silahkan ya Pak. Yeah. Bisnis kita ada properti, hotel, finance, sama others. Kita properti itu ada di 11 kota kabupaten. Saat ini aset kita ya sekitar untuk aset 800-an sekian lah gitu. Karyawan kita 400. 400 ya karyawan ya. Ini wilayahnya di mana saja nih Mas Joko? Rupanya untuk new normal ini Pak Joko tadi menambahkan itu harusnya new approach to new normal ya. Halo Bos, sorry saya udah online lagi. Saya sambil waktu Pak Joko tadi saya meinikan mengenai new approach to new normal ya, di mana tadi mengemukakan Pak Joko ada be positive, open mind, sama dare to change ya situ. Yes. Nah silakan dilanjut Pak Joko. Tadi next slide. Oke, next slide. Oke, ini kami punya properti di 11 kota kabupaten Jawa Barat, kemudian kita ada di Padang. Saat ini kita punya sekian
5.000 unit dan sebagainya. Ini adalah mengenai profil kita ada BPR dan hotel. Kalau teman-teman ini mau nginep di Garut di hotel VIP kita juga boleh Pak, Bapak Ibu, seperti itu. Nanti ada diskon dari Pak Didi lah. Catat itu ada diskon. Lanjut lagi. Oke. Kami juga ada BPR, alhamdulillah juga masih solvent dari gangguan pandemi, kita masih mencatat positif. Lanjut lagi. Nah ini Pak, kita ada resort dan sebagainya. Pastinya hotel kena lah, sama resort kena ini. Lanjut lagi. Ya. Nah ini kalau spot centernya pasti kena, pabrik gentengnya juga kena dan sebagainya. Oke, itu mengenai profil kami. Lanjut lagi mengenai diskusi yang saya sampaikan tadi. Kalau tadi sudah kita sampaikan mengenai dare to change. Salah satu dare to change adalah sikap CEO, pimpinan, ownernya, foundernya. Ya. Bagaimana memberikan satu, yang pertama adalah memahami permasalahan. Yang kedua adalah mampu mengelola kapasitas internalnya. Memahami permasalahan, mengelola kapasitas, maka juga tidak akan bisa membuat situasi lebih baik berupa langkah-langkah antisipasi dan proses prospek bisnisnya ke depan. Ya. Itu yang pengen kita diskusikan selain nanti data OJK yang bisa mulai dibuka. Sekali lagi saya mengajak kita semuanya harus mulai well informed mengenai data OJK. Silakan dibuka nomor 3, halaman 3. Halaman 3 ya. Halaman 3. Ya. Dari data ini maka seperti kita ketahui bahwa kondisi ekonomi Jabar itu selalu di atas pertumbuhan nasional ya, dan kondisi saat ini pun pertumbuhan perbankannya juga di atas nasional. Kalau nasionalnya itu 1,6, di Jabar itu 1,84. Lanjut. Kemudian kalau kita lihat dari lanjut lagi halaman 7. Halaman 7 ya. Halaman 7. Oke. Di halaman 7 ini Bapak Ibu harus paham, harus mengetahui bahwa properti itu sektor yang portofolionya itu sangat besar, 24,4%. Artinya apa? Artinya properti akan menjadi sesuatu yang sistemik kalau sampai kolaps. Sehingga apa? Kita boleh berbesar hati, insya Allah kita akan mendapatkan kondisi yang lebih baik ke depan, seperti itu. Lanjut lagi. Nah, ini kondisi properti nasional itu 527, di Jawa Barat tuh 110. Artinya apa? Bahwa dengan jumlah penduduk yang terbanyak secara nasional, yang kedua manufakturnya itu terbanyak secara nasional, kemudian posisi Jawa Barat sebagai penyangga dari ibu kota itu sangat strategis sehingga Jawa Barat itu adalah tetap menjadi sesuatu daerah yang bisa menjadi tumpuan untuk kita berusaha. Kemudian kalau Bapak Ibu perhatikan NPL yang ada di Jawa Barat, artinya apa? Nasabah-nasabah menunggak pun itu lebih kecil daripada nasional. Artinya apa? Satu dari karakter, yang kedua dari kemampuan. Kemampuannya juga tidak drop-drop amat dari sisi dibandingkan nasional. Kemudian kalau selanjutnya, halaman selanjutnya, ini adalah daerah di mana-mana yang masih punya potensi kalau kita lihat dari realisasi yang ada di masing-masing daerah. Ada Kota Bekasi, ada Kota Bandung, ada Kota Bogor, ada Kabupaten Bekasi, dan sebagainya. Ini yang bisa menjadi bahan pertimbangan dari teman-teman semuanya untuk melakukan aktivitas di sisi properti. Lanjut lagi, ini adalah segmen di mana secara pasar itu masih gemuk. Apa itu? Berarti tipe yang kecil sampai tipe di atas 70. Rumah tipe 21 sampai luas bangunan 70. Itu pasarnya sangat besar. Kalau kita lihat di situ ada 59%. Kalau di nasionalnya, kalau di Jawa Barat itu 77%. Artinya kalau mau bikin produk, ya sesuai dengan itulah. Jangan berpikir untuk bikin apartemen dahulu. Jangan berpikir mau bikin rukan-rukan dahulu. Dari sisi persentase itu, maka disitulah trennya yang ada, serukannya yang ada, pasarnya yang ada. Yang pertama apa? Berarti keyakinan kita adalah di Jawa Barat itu masih terbuka untuk kita tetap berusaha dari sisi properti. Yang kedua, kita distribusi pertumbuhan tadi sudah kita
di halaman sebelumnya sudah kita sampaikan, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan seterusnya. Kemudian dari sisi produk, ini sudah ada datanya. Tadi Ini di masa COVID ya, Pak Joko ya? Masa COVID, ini sampai Juni 2020. Oke. Sampai Juni. Jadi update ini, Bos. Jadi ini ya. update sampai saat ini. Bahkan pertumbuhan tadi kan, meskipun melandai 1,8 sekian, tadi tetap tumbuh, Bos. Tetap positif. Artinya apa? Dengan pertumbuhan itu pasti tidak bisa mengakomodasi dari sisi pertumbuhan yang dibutuhkan. Karena apa? Mestinya cap terhadap supply yang ada, itu minimal kan pertumbuhan di atas 5%. Tapi ketika minus, ternyata di perbankannya, di sektor propertinya, masih tumbuh 1,86 sekian. 1,8 sekian. Itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan untuk kita lanjut nanti diskusi-diskusi kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko ya. Tadi kita sudah dengar ya beberapa paparan beserta data-data yang diberikan oleh Pak Joko ya. Ini situasi yang sekarang ini selaku Pak Joko kan selaku Ketua RE Jawa Barat ini ya. Ini bagaimana juga situasi bagi para pengembang rumah sangat sederhana atau rumah sederhana. Segmentasinya diperbandingkan dengan kondisinya pada saat ini. Oke, kalau pengembang rumah subsidi atau RSA, seperti kita ketahui dan sering saya nyatakan, RSA adalah safety net bagi developer yang saat ini tertekan, yang saat ini kebingungan, yang saat ini lunglai pasarnya. Jadi itu adalah safety net. Kalau masyarakat itu BLT, kalau BLT-nya developer itu adalah berupa RSA itu. Itu yang pertama. Nah, kalau teman-teman properti di Jawa Barat, khususnya anggota RE, dari 2019 sudah kita ingatkan dengan membaca indikator-indikator yang ada. Apa itu? Kita ingatkan bahwa 2019 itu sudah susah ya. Kemudian 2020 akan sangat susah. 3 hal yang kita rekomendasikan. Yang pertama adalah percepat cash in ya. Yang kedua adalah pengetatan pengeluaran. Ya. Kurangi beban. Jadi hutang-hutang udahlah jangan nambah deh kan gitu. Kewajiban segera selesaikan. Yang ketiga adalah jual aset yang tidak produktif. Kok dijual? Mumpung ada masih ada yang mau bayar. Karena apa? Karena kalau pada saat susah, itu nanti akan membuat susah semuanya. Nah, kemudian yang ketiga juga adalah jangan coba-coba ekspansi. Kalau tidak mengkalkulasi kapasitas kita dan menguasai pasar yang secara benar. Jadi, insya Allah, selain kita mengupayakan dengan satu, mengukur mengenai APBN sama mitra strategis yang bisa kita dorong untuk ada di Jawa Barat, kita juga selalu memberikan informasi, edukasi terhadap teman-teman RE di Jabar, sehingga insya Allah teman-teman RE di Jabar tidak begitu kedantapan, kalau orang Jawa bilang gimana ya, masih punya grip, punya pegangan untuk bisa tetap survive. Tapi saya kira mungkin yang kesulitan keuangan memang pasti di atas 40%, tetapi tidak harus bangkrut, paling-paling mencari shareholder, paling-paling mencari mitra yang lainnya, paling-paling juga merevisi target bisnisnya atau juga meresizing target produk-produk itu. Jadi insya Allah saya sebagai ketua RE, saya juga sama Pak Dedi menjadi tim pemulihan ekonomi Jawa Barat selalu berupaya. Utamanya kita mendorong kayak BJB itu untuk bisa menjadi tuan rumah di Jawa Barat. Karena apa? Kalau tadi kita buka data, baru 3,6% share-nya Jawa Barat, BJB di Jawa Barat. Sayang sekali, kan begitu. Padahal secara risiko NPL-nya juga kecil. BJB mendapatkan quote-and-quote permasalahan dari sisi non-performing loan itu di luar Jawa Barat. Kemudian kita juga ngajak bank-bank besar untuk masuk di sini. Makanya kalau boleh saya sampaikan, kita selalu ada minimalnya 2 kali dalam setahun kita diskusi sama BI, OJK, itu yang formal, Bos, sama perbankan-perbankan untuk mengetahui environment ini, mengetahui kondisinya. Karena apa? Ya, sekali lagi, tanpa kompas, ketika kita di alam rimba raya, maka semua jalan itu seolah-olah benar. Makanya tadi di awal, if you fail to plan, you plan to fail. Merencanakan tuh pakai data primer, data yang semakin banyak, sehingga kita kalkulasi Allah risikonya pun juga bisa kita kelola dengan baik. If you know yourself, you can handle better. Itu kira-kira. Keren. Siap, Pak Joko.
Nah, tadi kita dengar Pak Dedi ya. Siap. Jadi untuk bertahan itu sampai dengan harus menjual aset, Pak. Ya. Aset yang tidak diperlukan. Ya. Betul. Nah, sementara begini Pak Joko, ini dalam situasi seperti ini harga tanah bagaimana? Apakah tetap atau agak turun atau bagaimana ini? Mengingat situasi yang ada saat ini. Yang jelas harga tanah sih belum turun, tapi call-nya sudah nggak terlalu tinggi lah gitu. Soalnya tidak turun. Nah, yang jadi masalah sekarang ya, ini para pengusaha menjual aset yang tidak diperlukan. Ini harga tanah drop gitu loh. Ya. Harga tanah drop sementara daya beli pun tidak. Ini masyarakat juga masih lemah. Gitu, masih lemah ini. Nah, situasi ini juga kan mempersulit juga nih, makin mempersulit Pak Joko. Begini Bos, kita lebih baik tetap hidup daripada mati. Karena begitu mati, itu untuk restart itu berat. Berat ya? Ya. Oke. Karena apa begitu kita begini, profesional seperti kita ini sebagai pengusaha itu minimal triple constraint Bos. Yang pertama adalah rasional, yang kedua kalkulatif, yang ketiga kontraktif. Rasional itulah yang harus kita jaga. Begitu Pak Dedi tertekan sama WA-nya karena mantan istrinya misalkan begitu, rasionalnya hilang, misalkan begitu. Nah, begitu cash flow perusahaan gitu tuh menekan kita tuh nggak bisa memikirkan dengan benar. Keputusan kita akan kolaps, akan kacau. Itu kenapa salah satu saran kita adalah mengkalkulatif semuanya itu dengan begitu maka rasionalitas kita terjaga. Nanti toh dulu atau begini, nggak punya aset itu, tapi tumbuh kembali, begitu baik kembali, maka kita bisa membeli aset-aset yang lebih banyak lagi. Kira-kira seperti itu. Betul Pak Didi ya? Kalau kita panik, kita kolaps, itu nggak bisa berpikir secara rasional. Kabarnya seperti itu. Ya. Silakan Pak Didi. Ya, ini Pak. Ada namanya peraturan pemerintah yang baru ini mengenai tapera. Tapera itu sebenarnya adalah seolah-olah kita dipaksa untuk menabung, terutama saya tahu tuh. Arahnya kemana saya tahu itu, Pak. Ini maka itu Pak Joko tuh profesional gitu. Saya baru ngomong AB, mungkin dalam hati juga baru ini udah tahu nih. Wah, dia udah apa tahu. Ya. Tapi pada pendengar itu belum tahu namanya tapera itu apa kan gitu Pak. Bagi kami Pak, dari perusahaan ini adalah double cost Pak. Satu tapera kita kalau dijalankan itu kita harus bayar ya, tapi manfaatnya masih tanda tanya. Kedua, kami sudah dengan serikat pekerja sudah mentitipkan uangnya di BPJS nih. Dulu tuh adalah uang muka, bantuan uang muka kepada karyawan. Dan itu belum digali sepenuhnya Pak. Nah ini dalam situasi yang kurang bagus, kalau ini namanya properti ini bisa ditarik, dijalankan, itu kan ekonomi kita akan menarik Pak. Jadi magnet untuk daya beli, apa itu perputaran ekonomi kita akan jadi, kuenya akan jadi membesar. Nah hal tersebut mengenai tapera, gimana pandangan Pak Joko sebagai Ketua REI? Terima kasih Pak. Silakan Pak Joko. Sebenarnya ini bukan Ketua REI saja. Yang pusing itu sebenarnya ini Ketua Pengusaha. Tapi begini, mungkin kami itu salah satu yang diajak diskusi dahulu sama Tapera. Yang kedua, saya yang memfasilitasi pertemuan Tapera sama Apindo, Bos. Jadi Mas Haryadi Sukamdhani, Mas Aji itu. Karena kan berantem kan itu, ya sudahlah. Oke, itu mengenai ceritanya ya. Tapi begini Pak Dedi, bahwa sebagai pengusaha ya, saya menerima itu sebagai sebuah kebaikan Pak. Sebagai REI Pak ya. Karena apa? Ada alternatif pembiayaan Bos. Kalau biasanya iya dong. PPDPP ya, kemudian ada Tapera, kemudian ada BPJS Ketenagakerjaan. Saya sepakat Pak bahwa secara undang-undang 30% dari dana BPJS Ketenagakerjaan itu bisa digunakan untuk pembiayaan atau pendampingan pembiayaan untuk perumahan. Tapi lucunya Pak, ya ini kalau Pak Dedi saya kasih PR sekalian ini ya. Lucunya adalah bahwa sudah dananya belum digunakan untuk perumahan, ternyata orang-orang yang punya BPJS ngambilnya melalui dana subsidi, ngambilnya melalui APBN, PPDPP. Jadi kan aneh nih Pak.
mereka sudah punya celukan sendiri dari BPJS Ketenagakerjaan tetapi tidak bisa digunakan karena keterbatasan ketentuan Permenakernya, Bos. Ya, Karena betul. kita sama-sama kita juga lagi mendiskusikan itu sama Mas Haryadi bagaimana caranya. Kemarin zaman menterinya kemarin itu sudah mau jalan itu. Tapi begitu ganti rezim ini juga akhirnya kita mulai dari awal dulu. Tetapi semangat saja deh bahwa Tapera itu akan membebani Pak 7 tahun lagi, Pak. Betul. Ya, Pak, 3 tahun lagi kita ganti presiden. Kita gantilah yang benar lagi ya. Gitu ya. Siap. Jangan terlalu jauh dulu, kita survive, kita tumbuhkan sekarang ini dulu ya. Gitu ya. Ya. Pasti kita bisa selesaikan itu nanti Pak pada saatnya. Jadi masalah 7 tahun jangan diselesaikan sekarang. Sekarang dulu Pak, yang lebih urgent kan kira-kira seperti itu. Siap Pak Didi ya? Siap, Pak. Clear ya, menjawab ya. Apapun pemimpinnya sebetulnya, situasi seperti ini tidak menguntungkan ini. Betul, Pak. Oke, Pak Joko, tadi saya Yes. juga mendengar dari Pak Joko, jangan bangun dulu apartemen dulu deh, jangan bangun ruko dulu, gitu loh ya. Iya. Nah, ini situasi seperti ini kan, apalagi sebelum terjadinya COVID ini kan ada program pemerintah 1 juta rumah buat rakyat. Gitu. Betul. Ini agak melebar sedikit nih Pak Joko, nggak apa-apa ya Pak Joko ya. Oke. Ini kalau kita perbandingkan sekarang ini antara kondisi Indonesia dengan negara luar ya, misalkan negara Australia. Australia itu kan luasannya, wilayahnya hampir sama dengan Indonesia itu. Cuman kalau Indonesia itu air, Australia itu daratan. Ya. Nah, sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, kalau di Australia yang dibutuhkan itu adalah tempat tinggal, bukan tanah atau rumah, gitu loh. Ya. Sehingga mereka lebih banyak itu ke apartemen. Ini berkenaan dengan ungkapan dari Pak Joko barusan. Sementara di kita, ini makin lama makin sedikit dan biaya juga makin tinggi nih terhadap hal ini. Ini menurut Pak Joko bagaimana nih situasi seperti ini? Apakah memang ini kesalahan dari politik zaman Belandanya dulu atau bagaimana? Oke. Kalau kita bahas, kita pakai kajian sosiologis atau antropologis nih. Apapun silahkan Pak Joko. Jadi begini, kalau orang Indonesia itu punya yang namanya ikatan emosional terhadap tanah. Itu makanya teroris itu di Indonesia gampang ditangkap, Bos. Karena apa? Begitu mau lebaran, mereka ingat kampung halaman, tumpah darahnya, dia pasti pulang. Oh iya. Nah, orang Indonesia itu untuk dipaksa untuk high risk building itu memang butuh waktu, tetapi memang perlu diedukasi. Tetapi lebih dari itu, ini adalah kegagalan dari perencanaan. Kalau perencanaan itu dari awal dipatuhi betul dengan benar-benar bahwa yang di sini hanya boleh begini, yang di sini tidak boleh, maka akan teratur. Nah, saya pernah mengusulkan kepada gubernur mengenai kebijakan RUTR, mengenai kebijakan residensial. Bahkan saya waktu Pak Gubernur masih ingat kan, dulu mau ngasih handphone kepada semua RW. Iya, pernah saya dengar itu. Saya minta untuk dilakukan survei dengan benar. Kalau BPS sekarang itu kan pakainya kan sampling, Bos. Sehingga distribusi yang namanya kebutuhan rumah, backlog perumahan yang 13,5 juta itu ada di mana dan siapa itu kan nggak terukur. Padahal secara nasional supply 30% terhadap realisasi KPR atau rumah itu ada di Jawa Barat. Tetapi kita lihat rumah di Jawa Barat juga kumuh, di Bandung juga begitu padatnya. Karena apa? Memang tidak pernah kita mendapatkan data secara utuh sehingga bisa mendesain kawasan-kawasan mana yang bisa tumbuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belum belajar banyak mengenai 30-60 triliun yang kita hamburkan di jalan hanya gara-gara desain dari sisi keputusan publik kita terhadap perumahan yang salah. Sehingga apa? Itulah yang namanya pemborosan yang ada di Jakarta itu macet dan sebagainya itu kan minimal kan 30-60 triliun total di Indonesia. Nah, gambaran seperti itu. Jadi kalau kaitannya 1 juta rumah sama kebutuhan, sama kondisi saat ini 1 juta rumah itu tanpa didengungkan pun kebutuhan rumah di Indonesia itu sangat tinggi. Dan kalau kita asumsikan bahwa 1 juta rumah itu adalah untuk MBR itu adalah masyarakat berpenghasilan rendah, maka memang segmen itulah
yang saat ini membutuhkan, tapi segmen itulah saat ini yang sangat terpukul dengan kondisi COVID saat ini, seperti itu. Jadi kemarin saya sampaikan kepada Ketua OJK Pak Dedi pada saat diskusi, BLT yang 600.000 kepada yang pendapatannya di bawah 50 juta itu, saya mintakan itu melalui perusahaan yang sudah membayar BPJS. Karena apa? Itu lebih terukur, itu lebih terorganize, dan itu tidak akan ada yang namanya data dummy ataupun data 4 kali lipat. Karena apa? Sudah biasa membayar dan datanya itu ada. Kira-kira seperti itu. Baik. Semoga bisa menjawab Pak Erwin ya, gitu ya. Terima kasih Pak Joko. Ini saya kira kita coba masuk ke sesi pertanyaan aja nih Betul, Pak ya. Dedi ya. Sudah banyak yang nanya. Sudah ada yang nanya. Ini dari Bapak Andreas Teddy Mulyono. Selamat malam Pak Andreas nih. Ini pertanyaannya, izin tanya Pak Joko, kisaran harga berapa per unit rumah yang masih visible sekarang ini? Pertanyaan pertama itu. Kemudian yang kedua, apakah ada kekhawatiran dalam hal kerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat untuk pembangunan rumah subsidi? Silakan, Oke. Pak. Silakan Pak. Kalau nanti saya share data dari OJK tadi, itu bisa digunakan. Jadi yang saat ini aman, nyaman, dan cerukan pasarnya itu, penjualannya itu lebih cepat, itu 400 ke bawah. Itu yang pertama. Tetapi ada data BI juga, untuk khususnya di Bandung itu, cerukan pasar yang di atas itu juga ada. Kalau mau nanti saya share juga data dari BI. Tapi sekali-kali Pak Dedi, inilah traktir kopi saya lah, jadi saya bisa share banyak kan gitu. Siap, nggak takut COVID? Siap Pak. Oke. Yang terakhir pertanyaan tadi apa? Apakah ada kekhawatiran dalam hal kerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat untuk pembangunan rumah subsidi? Oke, saya membacanya itu bukan kerjasama ya. Jadi Bapak Andreas, selamat malam Pak Andreas, ini anggota RE bukan? Kalau nggak anggota RE, Bapak harus jadi anggota RE. Jadi biar ngerti ini Pak, perkembangan situasi ya. Jadi begini, kalau dari RAPBN yang ada, ini di 2021 dianggarkan 16,6 triliun. Artinya potensinya itu masih besar. Kalau kita asumsikan mengenai pertanyaan tadi adalah mengenai apakah anggaran subsidi itu ada. Yang kemarin disampaikan Presiden, sampaikan Bu Menteri Keuangan itu sudah ada. Dan saya datanya juga sudah ada. Pak Dedi juga datanya sudah ada, itu tinggal mau baca enggak di grup-grup itu kan begitu. Kapasitasnya bukan ketua REI Pak. Wah, kapasitasnya. Harus ahlinya, seperti Pak Joko kan ini ahlinya. Oke. Gitu. Oke, jadi untuk bangunan rumah subsidi ya yang terakhir tadi. Nah, ini begini Pak Joko ya. Mengenai ini Pak Joko ya, kemampuan dari masyarakat itu juga kan berkurang ya. Ini kan berkenaan daya beli juga berkurang. Nah, kemudian apakah situasinya masih memungkinkan untuk perbankan juga untuk memberikan satu PR dalam situasi seperti ini? Atau memang pertanyaan apa lebih sulit? Ya, gini. 3 permasalahan dari perbankan tadi saya sampaikan. 1 likuiditas, yang kedua adalah NPL, yang ketiga adalah performance itu sendiri. Ya. Likuiditas udah aman. Tadi juga dari DPK kan ada tuh pertumbuhan lumayan juga dari DPK tadi, sekitar 3, sekian kan begitu. Yang kedua mengenai NPL, kemarin sudah direstrak. Kemudian dari restrak itu sama POJK 11 kan tidak ada CKPN, PPAP-nya Pak. Ya, artinya Pak tidak perlu ada pencadangan. Yang ketiga adalah performance. Nah ini performance yang akan menjawab Bos. Oh gitu ya. Bank itu kalau nggak nyalurin ya rugi. Pendarahan ya. Iya. Ya, kenapa? Dia kan harus bayar DPK Bos. Dia kan harus bayar operasional. Nah kalau saya sebut saja lah, alhamdulillah kemarin Mandiri sudah menetapkan target pertumbuhan 6%, BRI 5%, BNI juga 6%. BTN masih agak tinggi 7%, meskipun BTN realisasinya drop hampir 70%. Nggak perlu saya sebut banyak lagi kan, artinya bank suka nggak suka, mereka nafasnya adalah memberi kredit. Meskipun ada 3 hal juga, ini saya senang dengan 3 Bos ini Bos ya. Pertama, pasti mereka akan memitigasi dahulu segmen mana yang teruknya. Yang kedua, dia akan memilah dahulu ya, pelaku mana yang sudah punya historical yang bagus ya. Yang ketiga, kriterianya adalah bahwa
realisasi yang baru itu tidak boleh ya memberi tekanan terhadap kualitas yang sudah ada. Berarti apa? Akan ada pembatasan-pembatasan, akan ada pelambatan-pelambatan karena kehati-hatian, kemudian juga mungkin juga ada pembatasan-pembatasan. Jadi ada 3, pengetatan, kelambatan, dan pembatasan. Ujung-ujungnya apa? Ya agak sulit lah begitu. Tapi tetap ada celukan pasarnya. Maka baik-baiklah sama perbankan. Jangan pernah ngemplang perbankan. Kita taruh dananya di perbankan yang kita kerja sama-sama. Kalau sama BTN, BTN. Mandiri, Mandiri. BNI, BNI. BJB, BJB. Nah, BJB tolong dibantu juga. Oke. Terima kasih Pak Joko ya. Mungkin itu situasi yang pada saat ini terjadi. Nah, dari yang dipaparkan tadi oleh Pak Joko sendiri, itu antara masa COVID pada saat PSBB dengan setelah sekarang ini kan dengan istilah new normalnya ini, dengan adaptasi kebiasaan barunya ini, itu ada peningkatan nggak dari sisi gairah pembangunan maupun pemasaran dari perumahan itu sendiri? Pertanyaannya sebenarnya sederhana. Dari sisi realisasi pertumbuhan kredit, maka sebenarnya pasti, ataupun dari saran saya tadi adalah, yang pertama adalah percepat cash in. Karena apa? Ke depan cash in-nya itu semakin susah. Karena apa? Penjualannya susah. Daya beli turun dan sebagainya. Kemudian ada pengetatan dari perbankan dan sebagainya. Artinya apa? Pasti developer harus mengkalkulasi ulang, mendefinisikan targetnya, ataupun juga mengurangi targetnya. Karena apa? Ya harus ada penyesuaian. Begitu targetnya nggak disesuaikan, maka akan ada kesulitan keuangan, akan ada bleeding. Karena target itu kan pasti 2 sisi. Target cash in, cash out. Cash out salah satunya berupa ekspansi, cash out berarti salah satunya berupa pembayaran-pembayaran. Pasti akan harus ada rekalkulasi sehingga kondisi perusahaan tetap terjaga. Kesulitan keuangan terhindarkan ataupun kesulitan bisa manageable seperti itu. Oke. Berkenaan dengan masalah hukum Pak Joko ya. Ini berkenaan dengan masalah hukum yang terjadi pada saat ini. Ini kebanyakan dari para pengusaha nih Pak Joko ya. Para pengusaha pada saat ini yang sudah mulai terjadi kebanyakan masalah hukumnya itu lebih berkenaan apa itu dalam dunia properti Pak? Ya kalau pengemplang lah. Kemplang ya. Tapi nggak disita sekarang Pak, karena ada restrukturisasi. Masih ada restrukturisasi ya. Oke. Iya. Oke. Karena POJK 11 kita pernah diskusikan. Kemarin ada pertanyaan begini, POJK 11 itu mau diperpanjang atau tidak, gitu ya? Kan kemarin kan masa berlakunya kan hanya 6 bulan, Bos. Nah, ini mau diperpanjang nggak, gitu. Yang kedua, kalau sudah dikasih restrukturisasi kok tidak bisa sesuai, maka apa? Litigasi bos, seperti itu. Jadi litigasi litigasi bos, itu pasti. Oke, karena itu kan memang sekarang gini Pak Dedi ya, ini kan kondisi pada saat ini, walaupun itu kan diberikan kesempatan dalam 6 bulan, diberikan satu kemudahan, akan tetapi tetap saja nanti pada saat itu sudah habis waktunya itu harus dibayar, pokoknya pun juga harus dibayar sekaligus. Ya, jadi hanya menaruh atau ditunda saja. Hanya penundaan saja. Nah, tapi justru itu akan dia menumpuk nanti 6 bulan. Iya, betul. Itu lebih gawat juga ya. Situasi yang harus direstruktur kembali lagi. Penyusunan atau pencicilan yang diatur kembali. Iya. Ini saya kira dalam hukum boleh tegas, boleh tidak. Namanya fleksibel. Fleksibel inilah akan saya lihat baik nanti dari perbankan untuk kredit KPR ini akan namanya lebih longgar lagi Pak. Ya. Kalau enggak juga akan jadi beban kalau ditarik terus kepada bank yang menyalurkan KPR, itu jadi beban juga. Ya mungkin dalam hal hukum itu memang harus ada fleksibel juga lah gitu Pak. Harus lebih fleksibel ya. Oke. Ini saya kira juga ini upaya untuk menghadapi situasi ini, terutama dalam hal pendekatan terhadap para pengambil kebijakan, ini pihak apa yang sudah dilakukan? Mungkin itu bisa dijelaskan Pak Joko. Begini, Bos, kalau kaitan masalah hukum, itu kalau tidak ada perbuatan yang melawan hukum, nggak bakalan. Ya. Jadi ketika macet pun, ketika memang nggak ada side streaming, ketika tidak ada pelarian, tidak ada ketentuan yang dilanggar, karena semata risiko bisnis juga nggak akan terjadi sesuatu. Nggak akan jadi itu yang pertama. Jadi saya pengen meyakinkan kawan-kawan itu ketika berusaha berbisnis, kita fair saja, on the rule saja. If we do on the right track,
we don't have to worry. Itu yang pertama. Insya Allah kita juga sering menemani kawan-kawan Ray untuk ketika quote and quote mendapatkan tekanan ya Pak ya. Kita juga bertemu, kita sampaikan dan sebagainya. Ketika kemarin mengenai RSA, mengenai tiba-tiba ada peraturan Permenpera mengenai harus ada jalan dan sebagainya, kita juga bisa bicara. Karena apa? Ya semuanya kan ada dasar perhitungan dan dasar kalkulasi. Yang ketiga, untuk menjawab pertanyaan Pak Erwin adalah mengenai potensi penyediaan KPR akankah bermasalah dan sebagainya. Sebagai sebuah bisnis, potensi masalah itu pasti ada. Ya. Tetapi sebagai orang yang ada di sana dan mengerti mengenai behavior dari KPR, kemudian servis terhadap KPR, kemudian risikonya ketika itu harus menjadi sebuah risiko hukum, itu rasanya kalau itu bukan merupakan sesuatu quote and quote ya Pak ya quote and quote kejahatan, apa itu manipulasi data, rubbing dan sebagainya, itu tidak akan menjadi masalah. Rubbing pun kalau nggak keterlaluan seperti kawan kita juga nggak akan terjadi sesuatu. Ya Pak Dedi ya? Betul Pak. Pak Dedi, barangkali ada yang mau ditambahkan Pak Dedi? Ada pertanyaan? Ya. Oke, ini ada pertanyaan nih. Saya menyambung dulu dari Chip. Pertanyaannya adalah bagaimana tenaga penjual atau marketing di bidang properti menyikapi selama masa pandemi ini? Nah, ini kan tentu Pak Joko juga banyak sekali tenaga-tenaga marketing yang di lapangan, ini tentu ada situasi yang berbeda. Silakan Pak Joko. Seperti yang saya sampaikan tadi, dare to change. Salah satunya adalah tool, yang kedua adalah organisasi. Nah, toolnya harus pasti berubah, disesuaikan, organisasinya harus berubah. Nah, salah satu yang namanya perubahan itu adalah pola controlling, seperti itu. Jadi, available at condition, any condition, itu pasti kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Kalau kami sendiri, semuanya memang internal ya, jadi kita nggak menggunakan outsourcing dan sebagainya, karena kita tahu ada risiko-risiko terhadap outsourcing dan sebagainya. Yang internal pun juga ada risiko-risiko, tetapi kalkulasi kami itu kita bisa lebih mengelola terkendali ketika marketing kita kelola secara internal. Gitu. Begitu, Pak Erwin. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Baik, Pak Joko, terima kasih banyak selaku narasumber. Jadi kita belajar cukup banyak ya Pak Didi ya. Tapi paling inti yang paling kita catat itu sebetulnya adalah orang yang mau berjalan yang akan sampai. Jadi kita harus mulai saja dari sekitar kita, dari siapapun ya, dari yang ada di sekitar kita dan mulai dari sekarang. Jadi pandemik itu bukan masalah Pak. Bukan masalah. Nah, kita jadi kawan saja. Iya. Ya, selama kita jaga protokolnya. Jadi jangan ngumpet di rumah saja Pak. Tidak kalau ngumpet di rumah, ini takut itu takut. Kapan mau jalannya Pak? Akhirnya Mas Joko udah sampaikan tadi, tetap kita harus jalan. Apapun pandemik itu jangan sampai kita mandek tidak jalan. Itu tidak akan mencapai ke tujuannya. Jadi pandemik itu tetap jalan dengan menjaga kesehatan protokol. Betul. Setuju Pak. Betul. Benar. Jangan sekarang nih Pak. Banyak orang ketakutan akhirnya tiap hari di rumah tidak keluar rumah. Kapan mencapai tujuan kalau gitu? Iya, betul. Terlalu khawatir jadinya. Tapi ya memang ini harus balance yang tadi ya dengan protokol yang tadi. Baik, saya kira Pak Dedi ini waktu juga sudah habis. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Ya. Ada boleh satu closing statement dari saya Pak? Silakan Pak. Oke, jangan takut berbuat baik. Jadi membuka peluang kepada kawan itu berbuat baik. Kita bekerja itu buat anak istri kita tuh berbuat baik. Bahkan kita menjual aset yang tidak kita perlukan pun itu berbuat baik. Dan itu akan kembali kepada kita. Dan itu sejatinya apa? Membuka pergerakan-pergerakan ekonomi. Jadi jangan takut berbuat baik. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Joko. Jangan takut berbuat baik Pak Dedi. Betul, Oke. Baik, terima kasih Pak Dedi. Para pemirsa sekalian, terima kasih. Baik pemirsa sekalian, terima kasih banyak. Sekali lagi Pak narasumber kita yang hebat ini, Pak Joko, terima kasih banyak. Kita tutup saja Pak Dedi. Terima kasih semuanya. Selamat malam, salam kebangsaan.